Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Ayesa. Saya mahasiswi Universitas Esa Unggul, Fakultas Fisioterapi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai traksi lumbal. Apa sih traksi lumbal itu dan bagaimana cara penggunaannya? Untuk penggambarannya itu secara umum seperti yang di pojok kanan atas saya, itu penggambaran traksi lumbalnya seperti itu. Untuk definisi si traksi lumbal ini, traksi lumbal adalah penggunaan elektro dan sumber fisik yang menggunakan energi mekanik yang menghasilkan sesuatu pada lumbal. Kemudian energi mekanik ini dia menggunakan mesin yang dapat diterapkan secara terus-menerus ataupun kontinu maupun secara intermittent. Dan pada berat badan pasien diatur. Untuk pengertian dari traksi lumbal yang lain, ini traksi lumbal adalah suatu metode pengobatan fisioterapi dengan menggunakan suatu teknik penarikan pada kolumna vertebralis untuk daerah lumbal. Untuk yang perubahan fisiologis atau bisa dikenal dengan efek dari si traksi lumbal ini, yang pertama itu pemanjangan pada vertebra lumbal, menghilangkan tekanan pada diskus intervertebralis, kemudian membantu dalam reabsorpsi pada nukleus pulposus. Yang kedua ini dia meredakan tekanan pada akar saraf tulang belakang yang disebabkan oleh penyempitan pada foramen intervertebralis. Kemudian yang ketiga ini mengurangi tekanan pada si sendi pacet. Kemudian apa sih indikasi dan kontraindikasi pada si traksi lumbal ini? Untuk indikasinya, yang pertama itu ada nerve root compression, yang kedua ada radicular joint, yang ketiga ada protruding intervertebral discus, yang keempat ada capsulitis, yang kelima ada osteoarthritis or pacet joint inflammasi, yang keenam ada degenerative discus disease, yang ketujuh ada lumbal muscle spasm. Terus apa sih kontraindikasi dari si traksi lumbal ini? Untuk kontraindikasinya, yang pertama itu ada acute injury atau biasa dikenal dengan sebutan cedera yang baru. Kemudian pada pasien yang mengalami hipertensi. Kemudian yang ketiga ini meningitis, cancer. Terus ada hipermobilitas. Yang kelima ada osteoporosis dan yang keenam ada rheumatoid arthritis. Untuk dosis pada treatment traksi lumbal ini, durasinya itu untuk yang facet joint patologi dia sekitaran 25 menit. Untuk yang degeneratif diskus disease itu sekitaran 10 menit. Untuk yang diskus protrusion dia sekitaran waktunya itu 8 sampai 10 menit. Untuk yang muscle spasm sekitaran waktunya cukup 20 menit. Untuk yang treatment durasi ini berbeda-beda ya waktu penggunaannya. Kalau misalkan untuk yang muscle spasm dia penggunaannya itu ya 20 menit. Kalau untuk yang si facet joint patologi berarti penggunaannya cukup 25 menit. Untuk yang diskus protrusion 8 sampai 10 menit. Jadi berbeda-beda durasinya. Untuk si mekanisme penggunaannya pada persiapan pasien, yang pertama itu ukur tekanan darah pasien dan nadi serta berat badan pasien untuk melihat kondisi pasien. Kemudian atur posisi pasien dengan tidur terlentang di bed traksi dengan bantal di bawah kepala dan tungkai tersangga di atas stool. Posisinya hip fleksi 30 sampai 450. Pasang lumbal belt dengan tepat, tidak tertekan dan tidak terlalu longgar di atas sias atau spina iliaca anterior superior. Untuk penggunaan alatnya, yang pertama ini atur ulang alat semua
kontrol ke nol dan hidupkan alat. Kemudian yang kedua, jika ada pengaturan pada saklar tipe, maka aturlah saklar tipenya ke lumbal. Lepaskan semua kendur pada kabel katrol, kemudian sesuaikan rasionya ke on-off yang sesuai urutan. Yang kelima, sesuaikan ketegangan menjadi sekitar 25% dari si berat badan pasien. Kemudian pada nyeri radikuler yang disebabkan oleh herniasi diskus lumbal sering berkurang dengan kekuatan 30-60% dari berat badan pasien. Jika pengaturan dapat disesuaikan, maka aturlah tegangan dengan tegangan yang rendah. Nilai ini sering dipakai dari 0 atau 10% dari tegangan maksimum. Yang ketujuh, anjurkan kepada pasien tentang apa yang diharapkan selama perawatan dan untuk memberitahu apakah adanya ketidaknyamanan pada pasien. Kemudian yang kedelapan, atur durasi perawatan yang sesuai dan mulailah pengobatan. Biarkan unit melewati tegangan pertamanya atau siklus ketegangan mungkin secara bertahap meningkat pada siklus-siklus berikutnya. Meningkatkan jumlah tegangan yang seperti ditunjukkan. Jika adanya rasa sakit yang dialami setiap saat selama perawatan, maka kurangilah jumlah kekuatan atau hentikanlah perawatan tersebut. Yang ke-10, anjurkan pasien untuk tetap rileks selama keduanya dalam siklus hidup dan mati. Yang terakhir ini, secara berkala tanyakanlah kepada pasien tentang sensasi abnormal pada serviks, torak dan tulang belakang lumbal, serta ekstremitas. Untuk apabila penggunaan pada traksi lumbal ini, jika mengalami gangguan yang secara terus-menerus, maka dapat dicegah dengan cara berikut. Yang pertama itu, pantau pasien dengan cermat selama perawatan, hentikan penggunaan jika ada gejala yang meningkat. Kemudian yang terakhir itu, traksi pada tegangan rendah harus digunakan jika ada ligamen yang diduganya adanya kerusakan. Untuk video, saya akan menampilkan video penggunaan traksi lumbal. Nah, ini untuk penggunaan traksi lumbal, prosedur traksi lumbal. Hari ini kita akan melakukan terapi traksi ya. Tujuan dari terapi traksi adalah untuk merelaksasikan otot dan untuk mengurangi nyeri. Sebentar ya. Pertama ini pada prosedur persiapan pasien. Silahkan berbalik. Bentar ya ibu, kakinya agak dekat. Sebentar ya. Nah, itu untuk posisinya itu dia tidur terlentang dan letakkan bantalnya itu di bawah bantal. Permisi ibu. Pinggangnya disediakan. Itu beltnya dipasang di sekitaran di atas sias. Untuk itu dia tidak terlalu menekan dan tidak terlalu longgar juga.
Ibu, pastinya bisa saya mulai ya. Ini akan berlangsung 5 sampai 10 menit. Ini akan saya kasih tombol emergency. Kalau misalnya ada yang nyeri, Ibu bisa pencet tombolnya. Ibu, teraksinya sudah selesai. Ini udah selesai, dia singkat penggunaan pada traksi lumbanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan, mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.